Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat siang, pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari yang terhormat Ibu Sekretaris SKK Migas, Ibu Sinta Damayanti, dalam hal ini mewakili Kepala SKK Migas. Yang kami hormati Direktur Utama Media Indonesia Bapak Gaudian Suhardi, beserta jajaran direksi Media Group dan unit usaha, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Selamat datang di acara kuliah umum bersama SKK Migas dengan tema Menjaga Industri Migas di Tengah Transisi Energi. Perang antara Ukraina dan Rusia menyoroti pentingnya memastikan ketersediaan energi di setiap negara. Keterkaitan suplai energi global membuat setiap gangguan dalam rantai pasokan berpotensi mengguncang stabilitas energi dunia. Sementara itu, dunia juga dihadapkan pada trilema energi yang memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan energi, yaitu ketahanan energi, keterjangkauan biaya, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun dunia bergerak menuju penggunaan energi bersih memiliki tantangan keterjangkauan karena biayanya relatif mahal dan ketahanan yang tergantung pada sumber daya alam. Pembangunan proyek energi bersih juga memerlukan waktu yang panjang, sehingga transisi dari energi fosil ke energi bersih membutuhkan kesabaran. Energi fosil, khususnya minyak dan gas, menjadi krusial untuk dijaga karena energi bersih belum sepenuhnya dapat terwujud. Proyek-proyek hulu migas harus terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan energi global. Upaya menjaga iklim investasi di sektor hulu migas perlu diperhatikan dengan penggunaan teknologi baru, serta inovasi sebagai kunci dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan sektor ini. Sebagai leading sektor, industri migas, SKK Migas berkomitmen untuk memastikan investasi di sektor ini terus terjaga. Menurut kebijakan pro investasi dan target produksi 1 juta barel, lembaga ini berperan aktif dalam menjaga ketahanan energi global dan mendukung transisi menuju energi bersih. Sebelum kita memulai acara kuliah umum SKK Migas pada siang hari ini, perkenalkan saya Putra Ananda yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Kita akan segera mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, acara kuliah umum SKK Migas kali ini sukses terselenggara dan didukung oleh
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, ExxonMobil, Star Energy, PT Medco INP Indonesia, Harbor Energi, Sele Raya Belida, Saka Indonesia, Pangkala Limited PGN Saka, Pertamina Hulu Energi, Mubadala Energi, RH Petrogas, Energi Mega Persada, Bumi Siak Pusako, Airnav Indonesia, Arta Garaha Peduli, dan Gulafit lebih dari sekedar manis, PT RG Indonesia, dan Rumah Sakit Premier Bintaro. Baik, Bapak Ibu, untuk melanjutkan rangkaian acara kuliah umum bersama SKK Migas siang hari ini, saya undang Direktur Utama Media Indonesia untuk memberi sambutan di atas panggung. Kepada yang terhormat Bapak Gaudian Suhardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kuliah umum sudah menjadi tradisi di media Indonesia setiap kali ulang tahun. Ulang tahunnya itu tanggal 19 Januari 2024 yang ke-54. Tema yang kami angkat untuk ulang tahun kali ini adalah transformasi Indonesia. Dalam kerangka transformasi Indonesia itu salah satu subtema yang dibahas di kuliah umum itu menjaga energi migas di tengah transisi. Tentu pertanyaannya mengapa harus dijaga? Saya bisa membayangkan ketika kita menganggap bahwa energi bersih baru dan terbarukan itu sebagai peradaban baru dan gaya hidup, tiba-tiba harus dilaksanakan. Jangan-jangan saat ini juga kita gelap semua. Bayangkan kalau malam itu menjadi gelap hanya karena tidak ada bahan bakar untuk listrik misalnya. Dan itu sudah terjadi juga di Eropa akibat perang Rusia dan Ukraina. Terjadi krisis, terpaksa orang kembali ke batu bara. Karena itu perlu dijaga transisinya, bahwa ikhtiar kita itu adalah menciptakan atau mencari energi baru dan terbarukan, energi bersih, tetapi menuju ke sana perlu lakukan segenap upaya sehingga tidak terjadi terputus dan kita menjadi panik semuanya. Dan kami berkeyakinan bahwa kita bertransisi menuju energi baru dan terbarukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Di balik itu adalah menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat sesuai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, bagi kami di media Indonesia, segenap stakeholder di lingkup industri migas tentu sudah memberikan kontribusi yang baik buat bangsa dan negara, dan kontribusi itu jangan dilupakan ketika kita hendak bertransisi. Saya kira itu pesan yang hendak kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Gaudes atas sambutannya. Kini tiba saatnya kita akan memasuki sesi kuliah umum bersama SKK Migas yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Damayanti. Pada sesi kali ini acara akan saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Abdul Kohal, selaku Direktur Pemberitaan Media Indonesia untuk memimpin jalannya acara. Kepada Bapak Kohar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada dua tantangan besar menjadi moderator siang hari ini. Tantangan pertama adalah tadi setelah makan siang, maka kita akan ngantuk pasti. Biasanya begitu. Untung tadi ada festival kopi di bawah, jadi ngantuknya agak bisa hilang. Tantangan kedua, mukodimah atau preambul saya sudah diambil semua oleh MC dan Pak Godens. Karena ada dua tantangan ini, maka ya saya mungkin lebih banyak akan menantang Ibu Sekretaris SKK Migas untuk menyampaikan hal-hal yang memang sangat krusial. Tadi sudah dikatakan, dalam situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh ketiba-tibaan, peristiwa yang luar biasa terjadi secara tiba-tiba, maka orang kemudian banyak yang gelagapan. Sudah pelan-pelan mengatur menuju transisi menuju energi bersih, energi baru terbarukan, tiba-tiba ada perang. Ada Rusia melawan Ukraina yang kemudian mereka mengakibatkan krisis energi di level global. Akhirnya di Eropa kita saksikan yang sudah lama tidak menggunakan pemanas alam, mereka terpaksa mengumpulkan kayu bakar juga. Bukan hanya batu bara tapi juga kayu bakar digunakan sebagai pemanas ruangan karena suhu yang memang sangat dingin di musim dingin. Nah, itu hanya salah satu contoh. Di kita, tadi Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan batu bara sepertinya susah bagi kita untuk membuatnya menjadi 0%. Nah, apakah seperti itu ketika hampir 70% listrik kita ditopang oleh PLTU yang bersumber dari batu bara, sampai kapan itu akan tetap berlangsung? Dan apakah industri di hulu migas kita, terutama di gas, sudah cukup tersedia seandainya nanti batu bara di stop sebagai sumber energi listrik misalnya. Nah, hal-hal krusial seperti inilah yang akan kita bicarakan siang ini. Beruntung kita sudah bersama dengan Ibu Sekretaris SKK Migas, Ibu Sinta Damayanti. Ibu Sinta ini sebelum menjadi Sekretaris SKK Migas adalah tenaga ahli Menteri ESDM bidang strategi percepatan pencapaian target produksi minyak dan gas bumi. Betul Ibu ya? Nah, kalau salah nanti mohon jangan dijewer tapi dikoreksi saja. Ibu Sinta ini adalah lulusan S1 dari Teknik Geologi ITB. Jadi saya kira Ibu Sinta adalah seorang narasumber pembicara yang sangat kompeten dan tentu saja sangat strategis bagi kita untuk membicarakan tema kali ini, yaitu menjaga industri migas di tengah transisi energi. Nah, supaya tidak berlama-lama, supaya saya tidak menjadi pembicara kedua, kami persilakan Ibu Sinta Damayanti dan kita sambut dengan aplaus yang meriah. Ibu bisa langsung ke tengah, Ibu. Terima kasih Pak Kohar. Tadi pembicaraan kita di ruang tunggu tadi sangat mengasyikan. Bagaimana pembicaraan yang mengasyikan di ruang tunggu tadi bisa kita transfer di forum ini juga dengan cara yang mengasyikan. Waktu seluas-luasnya kami persilakan kepada Ibu Sinta Damayanti. Silakan Ibu. Terima kasih banyak Pak Kohar. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Terutama saya sangat berterima kasih bisa diundang untuk bisa sharing, memberikan kuliah umum. Masa ngeri juga nih kuliah umum. Karena saya kategori nanti bisa jadi dosen. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kohar dan dari MC juga sebagai tadi opening, kita punya tantangan dalam hal industri hulu migas. Dalam kuliah umum ini saya bagi dua. Pertama saya akan menyampaikan dulu tentang secara informasi general, apa sih hulu migas itu, seperti apa. Baru kemudian nanti saya sedikit membahas tentang gas, karena gas itu merupakan cara kita dalam transformasi energi, terutama energi baru terbarukan.
Baik, untuk yang kemudian seperti apa sih industri hulu migas? Mungkin bisa slide-nya, next slide. Jadi tadi sudah disampaikan, satu hal yang ingin saya tekankan adalah industri hulu migas adalah industri yang tinggi biaya, tinggi risiko, tentunya untuk keekonomian namanya juga bisnis kita butuh tinggi revenue atau tinggi volume. Nah itu satu matematiknya harus begitu. Nah sayangnya industri hulu migas ini juga sangat terpengaruh dengan tren dunia. Tadi sudah disampaikan sebagai di MC juga. Kita sangat terpengaruh dengan ekonomi dunia. Tentunya pengaruhnya kemana? Nanti ke harga. Nah harga ini naik turun bikin deg-degan yang berproduksi. Sudahlah nanti cost-nya tinggi dalam produksi, dalam processing-nya tinggi, kemudian harganya tiba-tiba turun, terjun bebas. Nah langsung yang operator-operator itu langsung hitung-hitungan ekonomis apa tidak. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa geopolitik adanya perang itu membuat demand tinggi, bagusnya memang tuh harga jadi tinggi. Walaupun ini blessing yang tidak kita harapkan. Tapi kemudian juga ada kadang-kadang turun karena kelebihan supply dan kebijakan-kebijakan internasional terkait inflasi. Kedua adalah terima energi. Ada 3 aspek yang ingin kita harus penuhi. Security, energi itu harus ada, harus tersedia. Dan juga harus berkelanjutan. Kita harus memastikan energi itu available sepanjang manusia ini ada. Tapi ketiga, kita juga harus membuat energi itu affordable. Artinya harganya terjangkau. Lagi-lagi nih masalah harga. Nah tentunya kalau masalah harga ini kemudian akan jadi kembali hitung-hitungannya si perusahaan-perusahaan migas ini dalam keekonomiannya. Dan kemudian kita punya tren investasi, kita sangat tergantung dengan investasi. Nah investasi ini tentunya kembali lagi ke appetite-nya investor-investor itu. Dan ini alhamdulillah investasi global meningkat saat ini. Dan satu hal yang kita perlu sadar bahwa investasi eksplorasi ini adalah jaminan kita untuk sustainable energy itu. Kita bergantung terhadap eksplorasi karena penambahan cadangan terjadi setelah eksplorasi dilakukan dan berhasil. For info, eksplorasi itu walaupun kita udah ratusan tahun eksplorasi, sukses rasio tuh cuma 20%. Jadi itu masih kita belum terlalu hebat dalam memprediksi, jadi kita harus gagal 10 untuk dapat 2. Dan yang terakhir adalah adanya sekarang challenge ditambah dengan transisi energi, di mana kemudian kita harus memasukkan potensi satu perhitungan-perhitungan dalam hal keekonomian karena ada zero emission dan tentunya juga permintaan gas dunia yang tinggi. Ini adalah satu kondisi dunia yang sangat mempengaruhi ke industri hulu migas. Mungkin bisa next slide. Nah, untuk minyak bisa sangat terlihat di sini bahwa kita sangat terpengaruh harga minyak ini dari di 2021, 2022, 2023 dan ini tentunya yang akan membuat galau pelaku-pelaku hulu migas ini karena pada saat berkegiatan eksplorasi produksinya itu baru dapatnya 5 sampai 10 tahun ke depan. Eksplorasi sekarang secepat-cepatnya itu mungkin produksi on stream di 5 tahun ke depan. Nah kalau sekarang produksi dalam eksplorasi harganya tinggi, kemudian pas mau on stream jualannya terus harganya rendah, nggak ketemu nanti keekonomiannya. Nah ini adalah challenge yang menjadi pertimbangan investor-investor dalam berkegiatan di hulu migas. Nah ini juga menjadi perhatian dari kami di government dalam kemudian mensiasati apa yang kita harus berikan supaya keekonomian dari pelaku-pelaku ini terjamin. Ada insentif, ada berbagai macam hal, tapi itu yang menjadi inovasi dari government setiap kali kita melihat dari keekonomian yang supaya kita bisa jaga keekonomian. Baik, selanjutnya. Nah, saya akan mulai dulu untuk gambaran potensi kita seberapa sih. Nah, saya bicara di sini mungkin ini agak kurang kelihatan ya, tapi ini ada warna-warni. Dari poligon-poligon itu jumlahnya 128. Artinya apa? Kita punya 128 basin. Basin ini tempatnya minyak dan gas itu tersimpan.
Ada yang warna-warni. Yang paling baik adalah yang merah. Itu yang potensinya, basinnya sudah terbukti, sudah diproduksikan. Disitulah sekarang letaknya hampir seluruh wilayah kerja aktif ada di situ. Nah, yang kuning itu yang lebih tidak terbukti, belum dieksplorasi. Potensi kita banyak ada di 128 area, 128 basin, tapi kita masih sangat sedikit yang sudah terbukti. Nah, ini yang kemudian kita masih menyimpan potensi-potensi yang besar. Untuk keberlanjutan kita masih bisa berharap. Nah, tapi untuk yang kuning-kuning terutama kita punya PR banyak. Kita harus mengambil data, kita harus menginterpretasi dan kemudian dibuktikan melalui pemboran, dan ini semua investasi yang harus kita bayar. Nah, ini beberapa status saat ini kita ada 166 wilayah kerja, kita ada 104 wilayah kerja eksploitasi, ada 62 wilayah kerja eksplorasi. Jadi dia masih mencari, belum tahu ketemu apa enggak, tapi dia sudah dalam hal untuk membuktikan dia tetap harus membor sebagai baseline aja. Pemboran laut dalam satu sumur itu harganya 100 juta US dollar dan bisa nggak ketemu. Jadi 100 juta terus dry banyak. Nah, itu yang investasi yang harus di spend untuk dalam hal penemuan potensi, membuktikan potensi-potensi ini. Untuk mungkin selanjutnya, nah ini adalah potensi yang kita miliki. Nah, kembali tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita berkegiatan di hulu migas ini, kita dilihat secara global. Ranking kita secara global seperti apa sih? Nah, kita di Southeast Asia ini yang mengevaluasi kita ini ada IHS Markit. Dia memang independen data mengevaluasi, dan kita di ranking berdasarkan 4 item ini. Jadi dari legal, fiscal system, oil and gas risk overall rating, dan activity dan social overall rating. Ini kita dinilai berdasarkan ini, dan posisi kita saat ini ada ranking 9 di Southeast Asia. Ini 9 ini sebenarnya agak kurang, karena sebenarnya kita punya potensi. Boleh ke nextnya. Nah, kita nih 4 komponen yang menilai kita. Secara peringkat activity dan sukses kita peringkat 4 dari 14 negara, dan harusnya sebentar lagi kita menjadi bisa peringkat 2 atau bukan peringkat pertama. Karena apa? Di tahun 2023 kita kemarin menemukan 2 giant discovery. Ini penentunya dari temuan-temuan yang kita peroleh dari eksplorasi. Kemudian dari fiscal system kita peringkat 8 dari 14 negara. Jadi kita masih tarik ulur nih, masih ada insentif yang bisa diberikan, tapi negara juga nggak mau rugi. Nah, ini penentunya di fiscal system. Di oil and gas risk kita peringkat ke-6. Dan ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan beberapa enabler dalam hal menciptakan namanya komitmen kerja pasti yang kita mencari pengambilan data di open area. Open area itu area-area yang belum ada wilayah kerja. Dengan adanya data, harapan kita investor tertarik dan masuk. Nah, ini yang paling kanan, legal dan kontraktual rata. Kita dari 2012 SKK Migas itu binatang tidak jelas. Kita government enggak juga, tapi berkontrak dengan K3S. Jadi kita di industri hulu migas kita sistemnya adalah kontrak kerjasama. Jadi berkontrak, pihak satunya SKK Migas mewakili pemerintah dan operator. Operator itu ada 10 itu di sana, operator salah satunya nih teman dari Petrogas. Nah, itu kita berkontrak, jadi SKK Migas adalah bagian dari pelaku kontrak itu dalam pengawasan, memastikan bahwa kegiatan yang tercantum di dalam kontrak itu kita patuhi dalam hal menemukan migas. Nah, tapi balik tadi, pada saat kemudian SKK Migas itu apa? RUU-nya belum jadi. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan terutama bagi investor yang mau masuk ke Indonesia, karena dia nggak kenal. Kalau yang udah lama masuk dia tahu, ini sebenarnya dulu sama-sama ada dari zamannya Pertamina, BPPKA, BP Migas, sekarang SKK Migas, ini barangnya sama aja gitu. Mereka sudah ada trust
Pada saat kita bilang BP, kita bilang Exxon, mereka udah tahu. Tapi begitu kita ada investor baru, mereka nggak tahu ini siapa sih SKK Migas, landas hukumnya mana, nggak ada. Nah ini PR bagi kami. Ya dengan apa yang kita bisa usahakan sebenarnya bisa maksimal pada saat kita punya kejelasan hukum. Oke, yang berikutnya adalah next. Saya akan masuk ke dalam gas. Gas ini kita bicara dalam hal kita punya rencana untuk energi nasional yang sudah ditetapkan di 2017 dalam hal kita memprediksi sampai ke 2050. Nah, kita ada gas, minyak, batu bara dan energi baru terbarukan. Yang sebelah kiri ini adalah persen. Jadi memang sudah direncanakan gas itu tadinya di 2020 21%, di 2050 itu akan meningkat sampai 24%. Minyak akan turun dari 29% menjadi 20%. Batu bara memang tidak 0% Pak Kohar. Di 2050 aja masih ada 25% secara RUN-nya. Dan energi baru terbarukan itu tadinya 14%, di 2050 menjadi 31%. Ini persentasinya ya. Kali demand, itu demandnya yang sebelah kanan. Ternyata demandnya di 2030 itu 2 kali lipat dari sekarang. Jadi pada saat dikali-kali persentase itu terhadap demand, kita masih butuh peningkatan produksi. Nggak ada tuh yang bilangnya kita harus ngerem. Titip buat Pak untuk ke media-media yang bilang migas itu sunset, nggak ada Pak sunset di sini. Kita masih butuh di sini. Target SKK migas bilang 1 juta barrel tuh nggak ada apa-apanya di sini. Kita masih akan import. Jadi ini secara rencana umumnya loh bicara seperti ini. Itu belum sebagai konsekuensi bahwa energi baru terbarukan memang naik di 2030 26%, di 2050 jadi 31%. Means dengan artinya industrinya juga berubah. Industri convert dari tadinya pakai batu bara jadi pakai minyak, kemudian beralih ke gas dan akhirnya menggunakan energi baru terbarukan. Jadi ini bisa terjadi hanya jika semuanya convert. Tidak bisa kita yang ngerem, ya tadi yang Pak Kohar bilang, kebayang kalau kita ngerem. Kayak apa kalau ternyata industri hilirnya tidak berubah. Yang tadinya pakai batu bara tetap pakai batu bara, terus tiba-tiba batu bara kita kurangin. Yang tadinya pakai diesel tetap pakai diesel, terus kemudian minyaknya kita kurangin. Jadi ini adalah satu konsekuensi yang harus terjadi dari hulu sampai hilir. Industrinya juga harus berubah. Ini adalah satu pesan yang ingin saya gambarkan bahwa bahkan secara demand pun saat ini masih di profil bahwa di 2030, di 2050 kita masih ada kenaikan. Dan dengan kenaikan ini pun dengan catatan energi baru terbarukannya naiknya juga segitu. Kalau itu tidak, tetap kita harus naik lebih banyak mengcover existing industri yang tidak berubah. Itu pesan di slide ini yang ingin saya tekankan. Oke, berikutnya. Nah, sekarang seperti tadi sampaikan, masa depan kita ditentukan oleh eksplorasi. Seperti apa sih eksplorasi kita? Nah, di 2030 kita punya 2 penemuan besar, yaitu di IDD dan Masela. Yang abadi, lapangan abadi itu besar. Nah kemudian tahun berikutnya itu kecil-kecil. Sebenarnya kecil-kecil ini karena memang kita kalau ingat tadi ada potensi 128 basin yang merah-merah, kita berkegiatan tuh masih yang di merah semua, di tempat itu-itu saja. Artinya apa? Risikonya memang mengecil, tapi barang-barang yang potensi-potensi yang besar-besar sudah tidak ada lagi karena udah ketemu. Kita dapatnya yang sisa-sisa. Nah ini sebenarnya ekspansi ke tempat yang tadi kuning-kuning itu kita harapkan untuk dapat dilakukan. Nah tapi ada konsekuensinya, pasti investasi di sana tinggi. Dia butuh satu keleluasaan, flexibility agar terjamin keekonomiannya pada saat kemudian dia menemukan dan dapat segera diperoleh revenue-nya, jadi bisa segera dikomersialisasikan. Itu adalah satu challenge yang di saat ini pada saat kita
berkejar-kejaran juga dengan transformasi ke energi baru. Tapi kita cukup bahagia bahwa di 2023 kemarin kita mendapat dua temuan yang besar, Geng North sama Layaran. Geng North itu ada di area IDD di Makassar, Layaran itu ada di Andaman. Dan itu menjadi satu kegembiraan dari terutama orang-orang eksplorasi, karena artinya semua pendekatan strategi yang kita lakukan dalam 2018 sampai saat ini untuk menemukan giant discovery ini sekarang sudah terbukti. Harapan kita adalah kalau kita terus melakukan metodologi itu, kita bisa menemukan giant discovery berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sedikit gambaran. Di 2023 kita sudah ada penemuan apa aja sih dari eksplorasi ini, petanya dari area Bintuni ada KPKP, terus kemudian itu Geng North yang di Makassar, daerah Kalimantan Timur ada Geng North itu yang besar, kemudian kita di daerah Sumatera ini juga cukup banyak, termasuk Layaran itu yang di Andaman. Bisa kita lihat bahwa sebagian besar gas, jadi potensi gas kita memang banyak dan sesuai dengan transisi energi kita sebagai transisi energi untuk ke energi baru, dalam bahwa kita potensi gas ini. Tapi nanti ada catatan untuk gas ini. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sebenarnya potensi kita apa aja. Berikutnya. Di 2023 kemarin kita juga sudah ada punya beberapa proyek strategis nasional yang sudah selesai seperti Tren 3, terus nanti ada UCC juga itu carbon capture, kemudian Asap Kido Merah, kemudian ada IDD dan Abadi Masela. Terus berikutnya ini di 2000 ada proyek on stream strategis next. Di proyek strategis ini kita punya beberapa proyek strategis di 2023 yaitu dari Premier, Forel Baronang, Mako, Banyu Urip dan Hidayah, dan ini combine antara gas dan minyak. Dan berikutnya kita kalau nggak salah ini adalah proyek-proyek yang next ya. Ini proyek on stream di 2023. Jadi kita sudah bisa memetakan ke depan profil kita seperti apa. Tapi kembali, profil yang on stream yang saat ini kita peroleh itu hanya untuk short term yang ini. Sampai ke 2050 itu kita membutuhkan eksplorasi, dan itu yang harus kita usahakan dalam hal kita menemukan cadangan-cadangan baru. Untuk berikutnya, next. Nah, ini adalah rencana yang on stream di 2024. Kita juga masih banyak proyek-proyek. Kita bisa lihat bahwa sebagian besar adalah gas di Peciko, di Bekapai, Dayung, West Blut, Akatara Gas. Ini semua didominasi oleh gas. Jadi sebenarnya dengan apa yang kita temukan cadangan-cadangan baru itu inline dengan transformasi ke energi baru melalui penggunaan gas. Potensinya ada. Berikutnya. Nah, ini sekarang dalam hal komersialisasi gas. Saat ini memang kita sudah 68% mengutamakan pasokan gas. Pertanyaannya kok cuma 68%, kok nggak 100%? Itulah permasalahan kita di gas. Minyak bisa disimpan, kita produksikan terus kita simpan. Gas tidak bisa. Kita harus menentukan pada saat ada cadangan baru gas, kita harus tahu kita mau apakan ini gas. Mau dilewatkan gas pipa, mau dijadikan CNG, mau dijadikan LNG, dan itu adalah 3 facility unit yang berbeda. Dan itu harus didefine pada saat kita ketemu cadangan baru dan kemudian plan of development-nya mau apa. Nah ini PR-nya. Jadi sebelum kita bisa ketemu, yaitu tidak bisa kita profilkan produksinya mau seperti apa, kita harus ketemu buyernya dan baru kemudian kita bisa hitung-hitungan dalam hal keekonomiannya. Nah problemnya kalau 68% kenapa? Karena itu yang bisa diserap oleh industri kita. Indonesia ini negara kepulauan.
pada saat, soalnya Petrogas di depan saya jadi enak nunjuknya Petrogas terus. Bintuni ketemu gas, kalau mau dijual ke lokal industrinya nggak ada. Kalau hanya untuk penerangan Sorong, beberapa MCF juga udah kelar itu Sorong, udah terang benderang. Dan itu untuk sekedar listrik Sorong aja nggak cukup itu revenue yang udah dikeluarkan. Investasi yang udah dikeluarkan itu nggak cukup. Jadi dia harus menjual lebih banyak lagi. Ya tapi mau dialirin kemana? Ya akhirnya opsinya hanya LNG, kargo, ekspor atau ya saat ini ada beberapa kargo yang ke Arun. Sayangnya Jawa Timur itu kita gasnya berlebih. Artinya banyak gas yang tidak diserap. Padahal Jawa Barat shortage, kurang. Kok nggak bisa dibawa? Pipanya belum jadi, Cisem belum jadi, masih penggalan Cirebon Semarangnya masih belum nyambung. Artinya simply hanya kita punya pipa nyambung itu Jawa Timur Jawa Barat selesai. Sumatera, Arun banyak industrinya, tapi gasnya nggak ada. Suplai Arun dulu ada lapangan Arun, tapi dia sudah habis gasnya. Kemudian tidak, karena waktu itu ada masalah politik di sana, kegiatan terhenti, tidak ada cadangan-cadangan baru yang ditemukan. Akhirnya kita bawa 4 kargo dari Bintuni, bawa ke Arun, regasifikasi, masukkan ke industrinya di Arun. Makanya kita ketemu layaran di Andaman itu blessing banget. Karena apa? Kita bisa menghidupkan Arun lagi. Karena Arun industrinya ada, gasnya nggak ada. Terus kita kenapa nggak bisa bawa dari Sumatera? Dumai Semangkenya masih nggak ada pipa. Kalau ada pipa Dumai Semangke itu dari selatan, Sumatera Selatan bisa dibawa ke utara. Nah, hal-hal infrastruktur ini yang tanda kutip itu ada di hilir yang menjadi kendala pada saat kita mau mengkomersialkan gas. Karena komersialisasi gas itu kita harus tahu dulu. Ini gas mau pipa, mau LNG, mau CNG atau LPG atau apa itu harus didefine dulu. Karena kemudian infrastruktur yang dibangun pun akan beda-beda dan tentunya keekonomiannya juga akan beda-beda. Nah, ini yang PR kita di industri hulu migas ini. Kalau mapping potensi gas, cadangan-cadangan baru yang kita ketemu udah kelihatan gas semua. Mapping potensinya masih banyak. Tapi kembali lagi, ini harus dilihat utuh dari hulu sampai ke hilirnya. Mungkin yang berikutnya, nah ini sebenarnya inline dengan zero emission. Kita juga punya low carbon initiative, ada 5 hal, yaitu adalah carbon capture atau usage. Nah, kita udah ada 2 untuk carbon capture usage ini, half MPAF itu CO2-nya diinjek dipakai untuk menaikkan produksi. Sudah terjadi di Sukowati dan di Jatibarang. Untuk CCS, CCUS sudah ada beberapa proyek yang mulai, yang di Ubadari, yang di Bintuni, Abadi juga, dan Saka Kemang itu juga storage di si CO2-nya di storage, disimpan. Kemudian kita juga ada energy management di mana kita kemudian ada penggunaan gas untuk mengkonvert energi yang lainnya. Kita juga punya zero flaring, jadi kita tidak lagi melakukan flaring. Kalau kita memang harus membuang, ya kita usahakan itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, apakah LPG atau apa. Tapi balik lagi, pada saat kita jar gas LPG atau yang lain, kita butuh support di hilirnya. Karena kita industri hulu migas itu berhenti sampai produksi. Tugas kita itu ngambil yang di bawah sampai produksi. Untuk menyalurkan ke sana itu masuk ke hilir. Nah, itu harus menjadi satu kesatuan. Kita juga mensupport reforestation, jadi kita punya 2 juta pohon per tahun, Pak. Dan alhamdulillah setiap tahun kita selalu lebih 2,2 juta pohon. Jadi mensupport Bu Siti juga dalam hal. Dan di sini penyerapan emisi karbon itu sampai 4,3 juta ton CO2 yang terserap. Dan tentunya yang kelima adalah regulasi polusi. Kita sekarang sedang menyelesaikan perhitungan baseline untuk GRK hulu migas. Jadi
emisi GRK ini sebenarnya kita menghitung dari setiap proses itu emisinya tuh berapa sih yang kita keluarkan, sehingga kalau kita kemudian nanam pohon itu sebenarnya kita menyerap kembali itu berapa. Itu jadi dalam hal reforestation ini juga kita mencoba, atau zero flaring ini, CO2 yang kita serap itu berapa, itu udah seimbang nggak, balance nggak dengan emisi yang keluar pada saat kita berproses, itu yang studi emisi GRK. Tapi kita juga sedang memfinalkan PTK CCS CCWS dan penyusunan Perpres CCS CCWS. Mungkin ini next, ini cuma another carbon initiative yang sudah kita lakukan. Ini sama aja dengan yang tadi, project-projectnya apa saja. Nextnya masih ada nggak? Oh ini ininya apa, untuk penanaman pohonnya, untuk penanam pohonnya. Kelihatannya, nah ini dalam sekedar catatan saja, dalam pengeboran sumur kita sudah membuat tadi sejalan dengan RUEN 2017 tadi, kita kemudian juga punya profil rencana ke depan itu kita seperti apa dalam menjawab tantangan tadi, bahwa RUEN tadi ternyata walaupun presentasinya turun, ternyata demand-nya kan nggak turun, jadi kita tetap harus naik. Dan ini sebenarnya kita sudah punya long term planning yang kita terjemahkan per tahun kita tuh harus ngebor berapa. Dan ini yang sebenarnya juga menjadi challenge, karena pada saat kita pemboran ini tentunya harus seimbang dengan pengadaannya. Pada saat kita nambah bor, rignya ada enggak? Nah ini yang kita juga mesti sampaikan ke vendor-vendor. Rignya kita butuh rig tambahan nih. Kalau rignya enggak nambah ya sumbernya ya segitu-gitu aja, nggak bisa. Nah kemudian kita juga pada saat perizinan, nah tempat perizinan lahan itu tentunya dengan Bu Siti tadi itu, semakin banyak bor semakin banyak perizinan yang harus saya sampaikan ke beliau. Nah ini sebenarnya challenge juggling yang harus kita lakukan pada saat setiap kita inginkan penambahan cadangan, penambahan produksi, pasti itu adalah penambahan investasi dan penambahan kegiatan. Saya rasa mungkin ini materi saya, moga-moga bisa dilanjut dengan diskusi. Dengan demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat komprehensif yang sudah di-highlight tadi. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang saya catat. Tadi yang pertama yang menggelitik saya, ternyata usaha di sektor hulu itu yang menjadi isu paling besar ya, bukan pada risiko ya Bu ternyata. Kalau dilihat dari ranking tadi itu loh. Kalau dilihat dari ranking itu ternyata risiko itu masih peringkat 6 dari 14 gitu loh. Sementara legal dan kontrak itu 13 dari 14. Nah, kenapa Bu ini Bu? Ya, tentunya yang paling sederhana ini, kalau ada laki perempuan mau nikah kan pengen jelas nih bapak siapa ya? Ini pengen jelas kan? Jangan ini anaknya siapa? Ini siapa kan harus jelas ini. Gimana kita mau berkontrak kalau yang satunya nggak jelas? Jadi bahwa sampai saat ini kita masih punya 166 wilayah kerja, masih ada kontraktor-kontraktor yang masih bertanda tangan, bisa dibilang itu bawaan dari sebelum-sebelumnya Pak. Dari zamannya Pertamina, BP Migas, jadi mereka sebenarnya sudah punya trust. Tapi kita sangat sulit pada saat kita mau bawa kontraktor baru. Jadi kita punya potensi di Rokan. Kita coba lihat, oh ternyata di Amerika sana ada ahlinya. Saya kontak. Di reject, di blok. Ini siapa ya SKK Migas? Dia googling, oh nggak jelas ini. Itulah. Jadi kenapa benar itu kan survei yang dilakukan lembaga independen ya. Dan dia punya kliennya klien exploration, kliennya klien hulu migas. Itu adalah pendapat secara hulu migas global. Jadi memang apa yang kita punya saat ini bisa lebih baik. Hanya
dengan kejelasan. Apa yang kita punya sekarang ya udah lumayan, tapi kita akan bisa lebih baik dengan kejelasan. Itu survei, bukan SKK yang minta, enggak, itu survei. Nah kalau tadi dibilang risiko itu ada teknologinya untuk ngitung, dan mau diulik-ulik seperti apa ya kita udah termanage lah. How to manage itu udah ada, teman-teman eksplorasi itu udah jago-jago. Jadi oke, kalau kita potensi risikonya segini, berarti kita harus ketemu volumenya segini ya supaya bisa misalnya kalau ketemu terbayar, itu manageable. Tapi yang tadi yang legalitas itu yang kemudian masih, kalau yang nggak ngerti ya mereka bingung, ini barang apa ya SKK Migas. Pak mau berkontrak loh, kita di kontrak ya yang bertanda tangan kan operator dengan SKK Migas. Ya, jadi ternyata memang kepastian itu sesuatu yang sangat penting. Itu dulu, kepastian, kejelasan, aturan yang tidak gampang berubah-ubah. Berubah-ubah itu aturan oke-oke aja, tapi karena memang mengikuti keadaan era yang memang mengharuskan. Tapi kalau aturan berubah-ubah hanya karena selera, nah itu yang repot. Lalu tadi itu saya juga excited itu permintaan oil and gas, minyak tadi 138% naiknya ya permintaannya. Itu kondisi di tahun 2030 ya. 2030. Gas, wah lebih besar lagi, 298%. Itu pun dengan catatan kita setia pada roadmap, kira-kira begitu ya, Bu? Betul, dan energi terbarukannya juga sesuai ya. Ya, ada catatan. Energi terbarukannya naiknya sesuai dengan target lah ya, kira-kira begitu ya. Rencana. Setia pada target. Nah, ternyata masih sangat besar. Satu, itu. Kemudian yang kedua, problemnya adalah tadi Ibu sebut infrastruktur. Gasnya sumbernya ada banyak. Tapi ketika gas itu sudah berhasil dieksplorasi, sudah berhasil diangkat, mau dikemanakan? Nah nanti kan satu, ini mau dialirkan kemana? Kalau diketemukannya di wilayah yang di situ tidak ada industri, atau industri cukup kayak tadi di beberapa tempat, akan menjadi soal di situ. Sementara kalau mau dialirkan ke Arun itu dulunya gasnya banyak kan Bu ya? Betul, banyak. Tapi sekarang sudah habis ya? 8 Arunnya sudah habis. Dan karena kondisi Aceh dulu sehingga eksplorasi sempat terhenti. Jadi sekarang baru mulai lagi, industrinya masih ada, PIM itu masih ada. Jadi PIM itu butuh gas dari manapun itu. Sehingga saat ini PIM itu kita supply 4 kargo dari Bintuni. 4 kargo ya? Kita bawa. Oke. Ya kan kebayang artinya harganya berapa. Baik, jadi itu problem. Nah, kita bisa explore dari floor, dari hadirin yang saat ini ikut dalam diskusi kita. Silakan ada yang menanyakan. Tadi sepertinya tadi pagi itu ada isu yang juga menarik gitu. Ada yang belum apa-apa sudah loncat mau ke nuklir saja gitu, misalnya mengganti listrik dengan nuklir. Nah, barangkali ada yang mau nyambung itu, silakan bertanya. Di belakang ada? Ya, silakan sebutkan nama dan asal institusinya ya. Selamat siang Ibu Sinta, Pak Kohar. Saya Indra Stuti, kebetulan dari Media Indonesia. Menanyakan aja Bu, tadi kan disampaikan ada 2 temuan besar tadi di Gengnord sama layaran. Itu dari ditemukan sampai nanti produksi itu kira-kira butuh berapa tahun dan dia bisa supply berapa per tahunnya, dan apakah ditemukannya 2 temuan besar ini akan seberapa jauh dia bisa mendukung tercapainya bauran energi yang 2030 itu Bu? Apakah masih kekejar ataukah masih tetap harus impor meskipun ditemukan 2 sumber besar di situ? Terima kasih. Langsung saja Ibu. Terima kasih. Jadi tentunya temuan Gengnord dan layaran itu satu udara segar terutama buat eksplorasi. Karena apa? 2 itu ditemukan di cekungan yang merah tadi. Artinya kita masih punya harapan di cekungan-cekungan yang sudah berproduksi pun kita masih punya potensi besar.
Jadi tentunya itu udara segar bagi kami. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ. Itu belum nggak ada impactnya kecil. Kalau ke yang tadi bauran energi yang sampai 2030 itu kita harus ketemu seperti itu beberapa lagi. Nah, kalau di Geng North itu kan lokasinya di Kalimantan Timur, infrastruktur sudah ada. Jadi untuk percepat Eni sekarang ini itu kan yang nemukan perusahaannya Eni. Dia mau melakukan percepatan karena kalau kita lihat secara normalnya, ya lihat aja Abadi ketemunya kan 2000 Abadi itu temuannya 2000 tahun 2000 sampai udah 24 tahun kan juga belum ya. Nah itu ya kalau kita bilang ya agak sedikit di luar normal, tapi rata-rata discovery sampai on stream itu 10 tahun. Eni ingin percepatan, dia ingin 4 tahun sudah on stream. Karena kita memanfaatkan bahwa infrastruktur di sana sudah cukup masif, harusnya kita bisa melakukan percepatan. Tapi lain halnya dengan layaran. Layaran itu ada di Andaman. Andaman itu infrastrukturnya Arun ada, tapi ke Arunnya yang nggak ada. Nah itu PR. Artinya apa? Membangun infrastruktur itu kan butuh investasi ya. Nah kita butuh beberapa layaran. Harus butuh banyak layaran karena secara potensi yang dibuktikan oleh layaran itu mirip dengan Geng North. Tapi Geng North ada di area yang sudah infrastrukturnya sudah banyak. Sementara layaran ada di area yang infrastrukturnya nggak ada. Jadi kita butuh investasi lebih banyak untuk membangun infrastruktur di sini sehingga kita butuh lebih banyak model kayak temuan-temuan kayak layaran ini. Dan saat ini Harbor sedang ngebor di sana, ada 2 sumur, nanti Gayo dan Halwa, dan setelah 2 sumur ini kembali akan ke Mubadala, dia akan melanjutkan keberhasilan yang di layaran. Nah, kalau semua itu terbukti, kita bisa mereka cukup pede untuk melakukan investasi besar-besaran membangun infrastruktur di sana. Nah, temuan-temuan ini nggak bisa berhenti di sini. Kita butuh tempat-tempat lain untuk ada temuan-temuan seperti ini. Tapi temuan yang kita peroleh yang layaran dan yang Geng North ini bukan yang kita ujuk-ujuk dapat wangsit terus ya bor dapat enggak. Itu studi strategi yang kita bangun dari 2018. Jadi artinya strategi kita selama ini udah bener lah path-nya karena kita di 2023 kita bisa ketemu. Moga-moga kalau kita lanjutin kita dapat temuan-temuan baru lagi. Ya, ada lagi yang disampaikan? Oh ya Ibu silakan. Meskipun ini tadi sudah ada yang kenal tapi ini ke forumnya yang berbeda, diperkenalkan lagi Bu. Ya baik, selamat siang Ibu. Saya dengan Johanna, saya dari Universitas Dian Nusantara, saya dosen Bu. Saya di sini agak worried sih Bu, izin ya Pak, agak vulgar dikit. Vulgar dalam arti kata saya pemerhati lingkungan dan saya juga adalah dosen komunikasi, kami ada komunikasi lingkungan. Kalau mendengar arahan dari Ibu, baca website Ibu, baca dari selat-selat ini, tadinya awalnya saya ngantuk. Tapi semakin kesini kok semakin ngeri ya, semakin kesini semakin ngeri ya, semakin ngeri. Bu, saya worried Bu. Kalau pengeboran itu selalu ada dan selalu ada. Oke, tadi ada berapa ribu tanaman ya, tanaman yang diberikan ke KLHK. Apakah selain tanaman itu ada nggak yang menyelamatkan bumi ini? Karena kalau kita lihat bumi kita ini kasihan Bu kalau dibor terus. Saya anak daerah Bu. Saya punya luka batin untuk daerah saya sendiri, Bangka Belitung. Bangka Belitung itu diambil timahnya, tetapi mereka tinggalkan. Apakah SKK migas ini seperti ini? Nah itu pertanyaan untuk saya Bu, dan saya ada mengajar ke mahasiswa saya juga. Saya ingin mereka memperhatikan lingkungan, mereka aware akan lingkungan. Kalau Ibu mengatakan itu tadi, saya worried banget, banyak banget yang diborin. Nanti gimana kami ini anak cucunya? Gitu aja sih Bu. Terima kasih. Selamat sore. Iya langsung Ibu. Siap. Jadi baik Bu, benar pemboran itu alhamdulillah kami dari Hulu Migas walaupun menterinya sama tapi beda ya sama Minerba. Jadi itu tanyakan aja ke sebelah Ibu tuh, namanya Ferry dari Petrogas dari Bintuni dia.
Jadi kalau kita melakukan pemboran, kita selain kita mendesain dari sisi subsurface, kita cari tempatnya yang berpotensi. Dalam hal operasionalnya kita juga menjunjung safety yang tinggi. Dan pada saat kita pemboran itu kita lakukan juga tetap memperhatikan lingkungan. Jadi kita sebelum melakukan pemboran kita minta izin dulu UKL UPL. Apa yang kita mau lakukan, proses pemboran itu mau seperti apa, bahwa kemudian kita menggunakan diesel, hasilnya nanti ada gas, ada minyak. Oke, kalau nanti ketemu gas sama minyak, nanti mau diapakan nih gas sama minyak yang keluar. Semua itu kita mesti clear dulu Bu, baru kita boleh bor, dan harus ada izin UKL UPL. Nah setelah kita ada UKL UPL, izin, kita melakukan pemboran tentunya dalam hal juga kita menganer aturan-aturan dalam hal lingkungan hidup. Jadi kita tidak bikin spill, kita tidak bikin kerusakan lingkungan. Dan setelah kita selesai melakukan pemboran, kita kembalikan lingkungan itu sesuai. Jadi kalau misalnya kalau nggak salah sumur itu 2 meter kali 2 meter ya, yang kita preserve, yang nggak bisa kita kembalikan karena itu kan ada kepala sumur, terus kita bikin safety area, kemudian kita kasih pagar, yaitu itu kan menjadi area yang nggak bisa dikembalikan ke awal. Sisanya itu yang tadinya bekas camp, bekas serik, bisa itu kita kembalikan lagi menjadi kondisi awal layak untuk lingkungan yang baik. Jadi ditanami lagi. Jadi sumur-sumur eksplorasi yang tadi yang statusnya dry ya Bu, kan kemudian tidak jadi lapangan ya. Itu kepala sumur mungkin masih ada karena kita memang itu nggak mungkin gitu, kepala sumur gunanya untuk mengamankan sumur Bu. Tapi di sekitarnya itu hutan. Di sekitar itu udah kita hutankan kembali. Sama juga ternyata setelah kita misalnya hari dari sumur itu terbukti cadangannya dan kita lanjutkan dengan pengembangan. Itu kita harus izin AMDAL lagi. Tentunya dalam hal izin AMDAL itu akan diperhitungkan juga tadi terkait lingkungannya. Kalau misalnya nanti harus kayak di Rokan ada hasil air dari formasi, nah boleh dibuang langsung ke sungai nggak boleh. Kita harus proses dulu sehingga pada saat kita buang itu ke sungai itu sudah dalam kondisi yang aman. Jadi kita dalam hal kita bilang bor itu ujungnya dari perencanaan sampai ke status itu Bu. Jadi insya Allah apa yang kita laksanakan ini dengan tetap menjunjung tinggi lingkungan itu terawat dan tidak merugikan. Moga-moga menjawab Bu. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Sinta Damayanti. Karena saya tadi sudah dikode waktu habis, jadi mohon maaf untuk penanya berikutnya kita skip dulu, nanti bisa tanya-tanya berikutnya di luar atau nanti akan kita perbanyak forum diskusi bersama SKK Migas gitu pada episode-episode berikutnya. Media Indonesia masih punya banyak forum, ada eksekutif forum, nanti kita akan bicara soal energi bersih, kita tagih tadi nanti beberapa hal yang terkait dengan roadmap, aksi roadmap bukan hanya ke SKK Migas tetapi juga di banyak sektor, di Kementerian ESDM, di bagian hilirnya, bahkan ke PLN. Nanti akan kita tanya kenapa sih kok tidak mau menggunakan listrik dari gas gitu atau lebih banyak gitu ya, padahal gasnya cukup ya Bu ya untuk suplai PLN sebetulnya. Sangat berlebih. Oh sangat berlebih, luar biasa sebetulnya. Artinya tinggal bagaimana kita men-switch aja. Nanti bagaimana ketika listrik misalnya sebelum sampai ke nuklir, karena nuklir juga masih panjang penelitiannya, kita transisi dulu bagaimana menuju energi bersih, menggantikan listrik yang tadinya dari batu bara menuju menjadi gas. Itu adalah jembatan bagi kita untuk menuju energi bersih. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada waktu yang sangat terbatas, tetapi percayalah Media Indonesia punya concern di bidang ini dan kita bisa berjumpa di forum-forum selanjutnya bersama Media Indonesia, SKK Migas dan stakeholders di bidang energi. Saya Abdul Qohar mohon pamit. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus bersama.
Saya kembalikan kepada Putra Ananda. Silakan Putra. Baik, terima kasih Bapak Kohar dan Ibu Sinta atas paparannya. Sekarang kita ada waktu masuk ke sesi foto bersama. Bapak Kohar dan Ibu Sinta mohon berkenan ke bagian tengah. Kami juga mengundang Direktur Utama Media Indonesia Bapak Gaudin Suhardi juga untuk turut mendampingi. Serta Direktur Sales and Development Media Indonesia Bapak Benhard juga bisa minta tolong mendampingi. Kepada rekan-rekan fotografer silakan untuk mengambil gambar. Ada di tengah Bapak, Ibu. 1. Baik, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk kembali berkenan duduk di bangku yang telah disediakan. Sekali lagi saya akan membacakan acara ini turut didukung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, ExxonMobil, Star Energy, PT Medco, INP Indonesia, Harbor Energy, Sele Raya Belida, Saka Indonesia Pangka Limited PGN, Pertamina Hulu Energi, Mubada Energi, RH Petrobras, Energi Mega Persada, Bumi, Star, Pusako, Airnav Indonesia, Arta Geraha Peduli, dan Gulafit lebih dari sekedar manis, PT RG Indonesia, dan Rumah Sakit Premier Bintaro. Demikianlah rangkaian acara kuliah umum SKK Migas pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dalam acara kali ini. Kami juga mengundang kepada Bapak Ibu hadirin untuk mengikuti kegiatan yang ada di bawah. Kita memiliki Festival Kopi Nusantara, di sana kita bisa melihat berbagai pameran yang telah disediakan oleh tenan-tenan yang ikut dalam acara kita kali ini. Saya Putra Ananda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.